Evan Ibrahim sebagai Soekarni, rakyat dan Frans. Nama saya Demi Maulana Sipa, saya berperan sebagai Radima Raja Diningrat dan rakyat satu. Nama saya Lia, saya berperan sebagai Gadis dan Trimurti. Nama saya Najwa sebagai tentara 3. Nama saya Lydia berperan sebagai tentara 1. Nama saya Muhammad Arif Rahman berperan sebagai tentara 2 dan Jenderal Tauci. Nama saya Salma sebagai operator 3. Nama saya Karisma berperan sebagai operator 2. Nama saya Siti Dana Putri sebagai pemuda 1. Saya Talisa sebagai pemuda 2. Nama saya Latina sebagai pemuda 3. Nama saya Yusmi sebagai rakyat, pemuda 4 dan Saleh. Nama saya Dara sebagai pemuda 5 dan Sigataga. Saya Sarah Safa sebagai pemuda 6. Saya Gesya sebagai pemuda 7 dan rakyat. Saya Meli sebagai rakyat dan putri Jepang. Saya Putri sebagai rakyat, Temengoro dan Adi Kusno. Saya Muhammad Fauzan berperan sebagai BM Dia. Saya Fikri berperan sebagai Yusuf Kunto dan Suwiryo. Saya Ilham Firmansyah sebagai Said Tindak. Saya Adinda berperan sebagai Jenderal Mayor Nisura. Saya Muhammad Ilham Firman berperan sebagai Latif. Saya Sipano berperan menjadi Iswan Sari dan Sul. Saya Asyad sebagai Alex dan Ahmad Subandyo. Saya Dua Sanjaya sebagai Laksamana Maida. Saya Alia Zahra sebagai Miyoshi. Saya Sundarma sebagai Rafi dan Buntu. Saya Karuna sebagai Fatmawati. Saya Andri Yasna sebagai Muhammad Hatta. Saya Ditya Parabeswara sebagai Soekarno. Selamat menyaksikan. Historia. Yuk, dipasang. Jelas ya. Januari 1942, bulan di mana tentara Jepang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Suatu hari di pasar, mereka dikejutkan oleh kedatangan banyak tentara dengan seragam dan persenjataan yang lengkap. Di antara perbincangan, terdengarlah suara terompet, diikuti dengan munculnya seorang tentara yang terlihat lebih rapi dibandingkan dengan rekan-rekannya membawa secari kertas. Didampinginya seorang pribumi yang nampaknya bekerja sebagai seorang penerjemah bagi tentara tersebut. Pengumuman. Kami datang dengan damai. Kami berasal dari Nippon dan kami diutus oleh Kaisar Tinggi Hirohito dalam misi memerdekakan saudara tua kami dari orang-orang Eropa. Kami berjanji akan mengusir bangsa Eropa dan menjalin persahabatan dengan rakyat Indonesia apapun kelas sosialnya. Dan kami akan mengubah kelas sosial Jepang, Bumiputra, dan Eropa. Saat tentara Jepang datang, kekuasaan Belanda di Indonesia semakin melemah hingga menemukan titik kandas. Setelah mengusir Belanda, Jepang dengan cepat menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat menarik simpati rakyat Bumiputra. Seiring berjalannya waktu, Jepang mulai mengadakan kerja paksa atau romusa yang pada awalnya didukung oleh rakyat, tetapi pada akhirnya malah merugikan. Hei, Brak! Bangun! Bangun, Kita bangun! mau upacara
dari sekarang untuk menghormati doa matahari. Upacara selesai. Kalian kembali ke tanah di bumi kalian masing-masing. Lagi minta dulu, minta saya. Jangan malas, dasar kaum bodoh. Ayo kerja. Dasar bangsa pembeli harta malas. Kita saja bangsa bodoh. Bapak, itu bapak kita mau cek sampai kita maju. Diam, diam di sini. Itu dia bu. Oh, aku kerja lagi. Depan pekarangan rumah ada rakyat yang sedang berdoa dan membereskan sekitar, dan ada pula rakyat yang sedang memberikan makanan kepada tentara Jepang. Cepat kerjakan ini, atau kau tidak akan makan hari ini. Dasar kau rakyat jelata. Makan apa ini? Tidak enak. Siapa yang menyuruhmu makan? Tidak ada. Saya sudah tidak makan 2 hari Tuhan, dan bekerja siang dan malam. Siapa yang peduli? Bocah kau! Bajingan kau! Kau bajingan kau! Rakyat yang memberontak tersebut dibawa ke meja hijau dengan hasil yang sudah ditentukan sebelum itu terjadi. Sidang akan segera dimulai. Anda telah melakukan pelanggaran keras terhadap seorang tentara yang sedang bertugas. Dengan ini Anda dihukum 10 tahun di penjara. Di saat yang sama, tentara yang terluka akan menghadapi 1 bulan pidana karena melukai seorang pekerja. Ini tidak adil. Tentara tersebut hanya terdorong. Rakyat yang dia lukai sekarang sudah mati. Ini tidak adil, sangat tidak adil. Persetan dengan semua hukum tidak adilmu. Hei guru, ketahuilah statusmu. Berani-beraninya kau menghina Kaisar Jepang. Tentara, bawa dia. Kau ini sudah dikasih jantung malah minta hati. Kurang ajar sekali kau. Mati dari Pak harus mengikuti. Tapi kalian, pergilah kau ke neraka. Aku bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah tunduk pada bangsa kalian. Jepang terus melakukan upayanya untuk memenuhi misi kerjanya, sedangkan rakyat Indonesia tetap harus mengalami kesusahan dan penyiksaan. Secara perlahan, pejuang-pejuang Indonesia mulai melakukan pemberontakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampai akhirnya, semua mencapai puncaknya pada pemboman Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio BBC oleh London tentang kekalahan Jepang. Dia pun memberitahu kepada para pejuang rahasia bawah tanah. Teman-teman, ada berita penting dari sana detik. Wajib kita akan bersekutu. Benarkah? Ya, sekutu telah melambung ke Hiroshima dan Nagasaki. Inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kebenaran kita. Setuju, jangan sampai kita menyatakan seperti ini. Ya, betul. Di lain tempat, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Madiningrat untuk pergi ke barat, timur laut Saigon, Vietnam. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, tiba di rumah Jenderal Terauchi. Saya atas nama Jepang akan memberikan janji kemerdekaan sesuai hari janji Perdana Menteri Republik Indonesia. Dengan cara apa dan mengatakan itu? Itu tergantung dari cara kerja. Oke, baiklah, saya setuju. Ya, kita harus segera bekerja untuk kepentingan Indonesia. Baiklah, kami terus bisa. Jika tugas saya Kemudian, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Madiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda yang diwakili oleh Sultan Syahrir segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan
Timur Nomor 56, Jakarta. Bukan Bung Hatta, kita harus segera mereka dari Indonesia karena Jepang tidak komunis. Apakah berita tentang Jepang itu sudah terbukti akurat? Ya, saya mengalami langsung dari soal BPC bahwa Jepang tidak komunis. Ya, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita terlebih dahulu harus merapatkan dengan wakil PPKI agar semuanya menjadi jelas. Berdasarkan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 10 malam, para pemuda kembali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kami para pemuda sudah sepakat untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Karena kesempatan ini tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Iya benar, apalagi Jepang sudah dibawa mulai Amerika Serikat. Goropak HRU, kalian bisa membunuhku sekarang. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, kita harus membahasnya terlebih dahulu dengan wakil PPKI besok. Ya betul, kita tidak boleh sembrono dalam mengambil keputusan. Para pemuda juga memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda malam itu, sekitar pukul 12 malam, mereka mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Masih mau dimerdekakan lagi Pak? Kok kita mampu? Saya akan tetap pada pendirian saya. Kalau pendapat kalian tetap seperti itu, kami akan segera membunuh untuk kemerdekaan kita. Masih ingin dimerdekakan oleh PPKI buatan Jepang? Itu bukan jiwa pemuda. Sekali lagi, ini keputusan ketua, tolong kalian hargai. Kita memang harus merdeka tanpa bantuan PPKI, hal ini tepat karena kekuasaan sedang kosong. Atas kesepakatan golongan pemuda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan di Rengas Dengklok. Para pemuda memimpin beberapa perlengkapan dari peta yang dijaga oleh Latif Hendra Ningrat. Latif, kenapa? Dulu. Punya belakang kita. Itu apa? Bela kita sama mereka. Bela? Iya. Betul. Ada ini. Ada kau. Juga main-main mas. Golongan pemuda menuju kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik kau kemana ini? Adik kau mau harus pergi. Sekarang SD Club ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula kami akan menjadi kota. Bu, oke baik. Rombongan pemuda juga mencari Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Para pemuda sudah sepakat untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bu, mereka mau membawaku ke Rengas Dengklok. Itu apa Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar. Bagaimana dengan istri dan anakku? Jika kalian membawaku, maka kalian juga harus membawa mereka. Tidak usah khawatir Bung Karno akan membawa Anda dan anak dijaga. Sekarang kita harus segera pergi. Baiklah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh para pemuda yang ditempatkan di rumah Kisong, seorang petani yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kalian berdua, jaga mereka, jangan sampai lolos. Siap Bu, serahkan kepada kami. Ya benar, akan kami lakukan apapun demi kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di gedung Pejaman 2. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak ada. Para pemuda kemudian memikirkan tempat yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi dan berlokasi di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Saya dengan senang hati akan meminjamkan rumah saya untuk merumuskan naskah proklamasi. Kunto, andalkan Ahmad untuk menjemput yang lainnya. Laksanakan. Yusuf Kunto dan
Master Subarjo menuju ke kediaman Soekarno. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Cepat beritahu saya sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka saat mereka kembali ke Jakarta. Apakah Anda akan bersumpah begitu? Kalau bisa percaya Tuhan. Baiklah, kami akan menunjukkan kepada Dira yang sempurna. Lah, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu, naiklah. Taman Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 5:30 sore. Hei pemuda, serahkan Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak bisa. Kalau begitu, begini saja. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Baiklah, ucapan Anda dapat saya pegang. Taman Subarjo pun membawa mereka kembali ke Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta pukul 11:30 malam dan kembali ke rumah masing-masing. Belajar yang rajin ya. Alhamdulillah ya Bu, besok adalah hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oh iya, Bapak sampai lupa Bu. Kalau gitu tolong dijadikan bendera Indonesia ya Bu. Tidak apa-apa, buatlah kayak sederhana, yang penting kita sudah berusaha. Ibu, Terima kasih ya. aku mau masuk. Kalau begitu, kamu tidur di atas aja ya. Baiklah, Bu. Sebelum mulai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura. Mereka ditemani Laksamana Hebat, Sigit Akademisi Jima, dan Amigoro Yoshizuma, serta Mushi sebagai penerjemah. Nishimura, apakah kamu mau membantu kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa. Tolonglah kami ingin merdeka. Iya, dan tolong bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya, tolong kami, karena kami belum tentu bisa memerdekakan Indonesia sendiri. Ya, betul bangsa Indonesia karena Jepang sudah menyatakan janjinya. Tidak bisa. Sejak semalam, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka tentara Jepang tidak boleh mengubah status politik Indonesia. Sejak semalam, tentara Jepang merupakan semata-mata alat sekutu. Baiklah, kami akan berusaha sendiri. Oke, saya udah. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Hebat di Jalan Indonesia Universitas. Di tempat itulah, pemimpin bangsa Indonesia dipilih merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu berlangsung tanpa Laksamana Hebat, tetapi Musi sebagai kepercayaan Nishimura bersama Soekarni, Wahyu Sudiro, Ki Hajar Dewantara, Haji Kusno, dan W.M. Diah menyaksikan Soekarno dan Taman Subarjo membahas proklamasi. Baiklah, kita mulai. Saya akan bertugas sebagai pencatat, tetapi apa isi teks proklamasinya? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Saya punya usulan. Pada paragraf kedua, pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Tetapi bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin semuanya? Tidak, menurutku sebaiknya kau dan Hatta saja menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Lagi pula, rakyat di dan sekitar Jakarta telah disuruhkan untuk datang ke lapangan Ikada untuk menghadiri proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak, lebih baik di kediamanku saja di Pagangsaan Timur. Karena lapangan Ikada adalah lapangan umum. Jadi jika kita tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap militer, maka akan terjadi bentrok antara warga dengan militer. Maka dari itu saya menghimbau hadirin semua agar hadir di kediamanku pukul 10 pagi. Jadi Meli, tolong tertib naskah ini dan jagalah baik-baik. Baiklah Bu. Oh ya, untuk pengibaran bendera saya akan menunjuk Trimurti. Apakah setuju? Saya setuju. Tapi jika saya berusul, pengibaran bendera penggeraknya adalah dari kalangan prajurit yaitu Latif dan Sud. Ya, selalu terima. Bagaimana Latif? Sud, siap. Siap, Bu. Oh ya, dia bisakah kamu memperbanyak teks proklamasi dan menyebarluaskannya? Siap, Bu. Negara kita akan segera merdeka. Merdeka! Menjelang pukul 10 pagi, hampir semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak Karnowardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siap. Akhirnya kita bisa menunjukkan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan. Terima kasih Bu, kamu telah menemani kita sekolah untuk kemerdekaan. Doakan kami lancar ya Bu. Akan melakukan apapun untuk negara ini. Pak Soekarno, saya sudah semakin siang. Mengapa proklamasi tidak segera dibacakan? Karena Bung Hatta belum datang, maka saya tidak akan membacakan teks proklamasi. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar menunggu untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Bapak terus secepatnya membacakan proklamasi. Karena Bung Hatta belum datang, maka saya tidak akan membacakan teks proklamasi. Bung Hatta datang. Hatta, Soekarno, akhirnya kamu datang juga. Negara kita sebentar lagi akan merdeka. Maaf Bu, telah membuat kalian semua menunggu. Tidak apa-apa, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai. Baiklah, mari kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Mari. Sesuai dengan acara yang telah ditetapkan di bulan puasa, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Serung kanan, gerak.
pada Bapak Suwiryo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kata sambutan saya ini hanya sekedar berterima kasih kepada Bung Karno, juga Bung Hatta yang sudah melakukan ini semua. Dan juga saya berterima kasih kepada para pemuda yang berantusias untuk segera merdeka. Terima kasih kalian semua. Dengan ini, rakyat Indonesia merdeka! Merdeka! Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa lain, dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang akan muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Merdeka! Merdeka! Setelah selesai upacara, Saiti wajib membuang naskah asli yang merupakan konsep awal. Namun, insting wartawan seorang dia tergerak. Dia memulutnya, lalu menyamarkan dalam sakunya. Hei Sayuti, mengapa kau membawa naskah proklamasi yang asli? Saya kira ada naskah pernikahan yang sudah tanda tangan. Ini adalah sejarah, maka aku akan menyimpannya. Baiklah, saya percayakan padamu. Dan akhirnya Indonesia merdeka. Usai upacara, mereka meninggalkan tempat bersejarah itu. Dua wartawan dari Indonesia, Alex dan Franz, mengabadikan foto detik-detik proklamasi. Mereka disergap oleh tentara Jepang. Alex ditangkap, kameranya disita, dan hasil fotonya dibakar. Sementara Franz mengaku negatif filmnya telah dirampas, padahal dikubur di dalam tanah. Setelah dirasa aman, keduanya menggali tanah tempat negatif film dikubur.
bisa napas. Sabar ya Pak. Nggak bisa napasnya, emosinya dapet. Jadi satu, emosi rakyat yang sangat benci terhadap Nippon tuh ada. Ya, aku sedih. Ya, Nippon jancok. Ya, itu menggambarkan ke apa ya? Sengsara, penderitaan. Ya, emosinya dapet. Setting kelasnya paling berbeda dari yang lain. Ya, intinya Ivana sudah mengambiarkan satu, seikiranya ada konsep-konsep sejarah yang ditampilkan. Seikire Tonarigumi rumusannya ada. Ya, transisi tirenya aja yang kurang pas, banyak belibet. Ya, mungkin kurang tinggi lah. Jadi ketika transisi itu masih ada kelihatan kepalanya. Make upnya cepat. Ya, udah disiksa balik lagi udah benyok. Bagus. Ya, yang paling penting kelas ini tuh mampu double sampai triple case juga bisa. Memerankan perannya nggak satu, bisa dua. Ya. Jadi yang paling penting dalam pembelajaran ini bukan hanya main perannya, tapi nilai-nilai proklamasinya tuh dapat. Ya, nilai-nilai pejuang kita dulu berjuangnya untuk kemerdekaan tuh bisa kalian rasakan. Ya, kalau main peran mah udah jadi artis aja. Ini bukan itu maksudnya. Ini untuk memberikan nilai perjuangan. Ya, yang paling merinding itu sini penjahitan benderanya yang beda dari yang lain. Maksudnya dari satu keluarga Soekarno, Fatmawati, dan mampu memerankan tokoh Guntur, yang lain nggak ada. Ya. Maksudnya dikasih porsi peran lah Guntur, soalnya memang dulu diajak ke Rengas Dengklok ya waktu umur 5 tahun lah. Ya. Penjahitan bendera kalau maksudnya di kelas-kelas lain tuh hanya, Bu, tolong jadikan bendera untuk kemerdekaan besok. Oh iya Pak, hanya ada bendera warna merah dan putih, udah jahit udah. Tapi ini maksudnya dari bendera itu besok Indonesia statusnya berubah. Ya, itu yang bisa diambilnya tuh itu. Ditambah backsoundnya tuh yang bikin merinding itu sama backsoundnya. Yang paling penting tuh itu. Kalau tanpa backsound nanti kering. Ya. Oke, intinya selama semua yang menampilkan role playing ini kelas terbaik. Ya, mampu tampil beda, setting kelasnya beda, double laptop, ada lighting, ya. Intinya kalian berpikir, kalian berarti berkreasi lah, berkarya ya, intinya itu. Jadi kerja sama kelompok. Bapak lihat apa kerja kerasnya Sabtu Minggu sini ya, tiap hari latihan. Ya, intinya sejarah itu tentang dokumentasi. Yang paling penting tuh ini. Nanti kalian udah lulus tuh lihat ini tuh ketawa-ketawa gitu. Ya, dia pernah memberikan satu karya yang luar biasa. Kenapa nangis Dandi? Masih sakit Pak, kebekas. Tapi bener ini mah gimana ya? Baru di kelas ini Bapak tuh bener-bener lihat apa ya? Yang paling pentingnya poinnya kita dijajah, disiksa, terus proklamasi. Nah, kadang ada miss di kelas saya itu. Penjajahannya kurang, tapi tiba-tiba proklamasi, jadi nggak terasa.
Ya, yang penting itu disiksa dulu pokoknya. Tapi kurang. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya. Banyak dicari orang tua ya, mungkin belum pulang. Ya, intinya Bapak puas dengan IPA 6. Soekarno-nya luar biasa pembawaan. Apa visinya udah memenuhi? Basket. Kenapa nggak pakai sepatu di BL? Cuti nanti canda. Keren semuanya, luar biasa pokoknya ya. Nanti Bapak minta hasil dokumentasinya, edit sedikit, nanti buat standar adik-adik kalian bikin project. Oke, biar nggak sedih Historia. Terima kasih, kita foto-foto dulu ya. Gas. IPA 6.